Timnas Indonesia kembali meraih hasil imbang, yang mana Indonesia sudah mengumpulkan 2 poin dari 2 laga, yang mana mereka imbang pada saat melawan Arab Saudi dan juga sekarang imbang melawan Australia. Yang berarti untuk sementara Indonesia berada di peringkat keempat di grup untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan mencoba memberikan sedikit opiniku terkait dengan pertandingan yang baru saja selesai. By the way, video ini dibuat pada saat pertandingan baru saja selesai dan diupload akan keesokan harinya gitu. Nah, tapi sebelum itu tidak bosan-bosan aku mengingatkan kepada kalian, bagi kalian yang nonton video ini silahkan klik tombol like, subscribe, komen dan lain sebagainya. Oke? Oke, sebelum masuk ke pertandingan, aku terlebih dahulu masuk kepada pilihan pemain yang dilakukan oleh Sintayong. Seperti biasa Sintayong pakai formasi 5-2-3 atau 3-4-3, sama aja kayak gitu. Kemudian ya kita lihat di belakang Martin Paes kembali bermain, ya oke. Karena penampilan dia kemarin di Arab sangat luar biasa. Kemudian di kanan ada Sandy Walsh, di tengah back 3 di tengah itu ada Jahit Chess, Rizky Ridho dan juga Kelvin Verdong. Kemudian di kiri itu ada Justin Hubner yang berada di sayap sebelah kiri. Kemudian di tengah itu ada duet Nathan Choaon dan juga Ivar Jenner. Kemudian di depan, 3 di depan, di kanan Marcelino, di depan Rafael Struijk, kemudian di kiri itu ada Ragnar Uratmangun. Nah, di video sebelumnya terkait dengan terkait dengan preview timnas ini, aku bilang bahwasanya ya Hubner dicadangkan dulu untuk sementara, yang dimainkan tetap itu Choaon, mungkin di kiri mungkin Arhan bisa dimainkan, kemudian di tengah si Haye dan juga si Nathan yang bisa dimainkan di tengah. Kemudian di kanan penyerang sebelah kanan itu seharusnya Witan, tapi Sintayong lebih memilih memainkan Marcelino Ferdinand, yang nggak ada masalah juga gitu, nggak ada masalah gitu. Nah, kemudian yang ya aku cukup mengerti lah keputusan Sintayong untuk membaku cadangkan Tom Haye dan juga untuk membaku cadangkan Witan Sulaiman. Kalau Tom Haye jelas pasti karena kelelahan, dan juga pada saat melawan Arab Saudi dia kan digantikan karena dia mengalami sedikit cedera, makanya dia digantikan. Oke? Kemudian kalau Witan ya mungkin sama juga kelelahan. Bukan lebih kepada taktikal, lebih kepada kepenyegaran sih feelingku ya. Karena ya kalau bicara secara taktikal, Witan lebih bagus lagi kalau ingin bermain secara counter attack ya. Witan itu jauh lebih bagus daripada Marcelino Ferdinand kalau bicara terkait dengan kita ingin bermain counter attack kayak gitu. Karena Witan seperti yang sudah sering bilang lebih bisa nge-speed, lebih bisa sprint daripada Marcelino Ferdinand yang lebih versatile lah, yang lebih bukan parlente, lebih suka dengan bola lah kayak gitu. Oke? Nah, kemudian itu terkait dengan pemilihan pemain. Nah, kemudian kenapa aku mengatakan seharusnya Tom Haye dan juga Nathan yang bermain di video sebelumnya? Aku mengatakan karena mungkin yang mengatur lini tengah kelihatan kan di laga tadi, bahwasanya lini tengah kita itu nggak ada yang handle, nggak ada yang mengatur. Ya pemain yang di tengah, which is si Nathan dan juga Ivar, nggak bisa mengontrol lini tengah, yang artinya ya ketika dapat bola mereka selalu main long ball, yang artinya ketika kita dapat bola kehilangan langsung karena kita buru-buru main ke depan ya. Aku nggak tahu apakah ini memang tugas dari memang instruksi dari Sintayong atau memang kebiasaan pemainnya. Rasaku memang ini instruksi dari Sintayong seperti yang aku bilang di video sebelumnya gitu. Karena kalau tidak sesuai dengan instruksi Sintayong pasti udah marah-marah, udah mencak-mencak itu barang di pinggir lapangan kayak gitu, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku itu terkait dengan pemilihan pemain gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pembahasan yang kedua adalah terkait dengan apa ya, pemain kita tidak bisa menguasai bola lebih dari ya 5-10 detik lah bisa dibilang. Ya kalau boleh aku jujur di 5 menit pertama kita menguasai permainan, intensitas tinggi, kita dapat corner kick beberapa kali, kemudian ya sempat mengancam, tapi ya sayang setelah itu ya kita mundur sesekali, kita melancarkan counter attack, lagi-lagi counter attack-nya ya agak loak lah bisa dibilang, karena
ketika counter attack kita selalu kalah jumlah, ketika counter attack kita selalu kehilangan bola. Lagi-lagi karena apa? Karena main long ball, ya nggak bisa disalahkan juga karena pemainnya nggak ada yang support gitu ya. Mau nggak mau long ball dan juga pasti kehilangan bola kalau pemain yang kita kalah jumlah kayak gitu. Kecuali namamu itu Messi, Ronaldo pada saat prime dia kalah jumlah, kalau mereka yang menguasai bola ya jadi barang itu gitu loh, gol kayak gitu, ngerti nggak? Jadi pertanyaannya sekarang kan kenapa timnas itu tidak bisa menguasai bola? Gini, yang pertama menurutku pertama support pemain seperti pada saat melawan Arab Saudi masih kurang di tengah. Karena apa? Ya, kalau aku bilang Tom Haye bermain aja kita pada saat melawan Australia, pada saat melawan Arab Saudi, kita masih jarak pemainnya itu jauh. Apalagi Tom Haye yang mana seorang pemain yang menjemput bola. Kan yang tugas penjemput bola itu kan sebenarnya kan adalah Tom Haye. Dia tidak bermain. Nah, tugas itu diberikan sama siapa? Tugas itu diberikan kepada Nathan dan juga Ivar. Nah, Ivar ini lebih apa ya? Lebih maju ke depan atau lebih menyerang. Kemudian Nathan juga ya mau ngambil bola kelihatan takut dia untuk mengambil bola, takut blunder lah, takut bola direbut kayak gitu. Jadi yang menyebabkan permainan itu stuck di belakang. Kalau menurutku seperti itu. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menguasai bola? Feelingku ya gara-gara memang Sintayong nggak mau menguasai bola lama-lama. Dia nggak mau ngambil resiko dan juga dia nggak mau mengambil terlalu banyak terlalu banyak pemain yang apa ya bahasanya, yang mau menguasai bola gitu ya. Kalau bisa dibilang yang ball handling kan bagus, Ivar juga lumayan juga bagus. Ivar lumayan bagus, kemudian Marcelino lumayan bagus. Kemudian Nathan juga kan lumayan bagus ball handlingnya. Cuman rasaku Sintayong nggak mau ngambil resiko karena ya bagaimanapun ceritanya di grup ini kita yang paling bawah secara peringkat kayak gitu. Secara peringkat kita yang paling bawah. Jadi Sintayong nggak mau ngambil resiko, ya udah dapat bola main direct langsung ke depan. Apakah salah? Ya nggak salah, gue bilang. Yang jadi masalah adalah main direct di depan. Ketika main direct, yang di depan yang nerima siapa? Oke, yang di depan pemain kita pendek semua gitu. Ragnar kan dibandingkan pemain Australia ya pendek. Ragnar lebih pendek, Strike lebih pendek, Marcelino lebih pendek gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau bermain apa namanya? Kalau bermain direct ya nggak ada masalah. Cuman yang di depan siapa yang mau diandelin untuk mengambil bola tersebut gitu loh. Yang kencang juga ya mungkin Ragnar yang kencang. Rafael Strong nggak begitu kencang. Marcelino apalagi bukan tipe sprinter, bahkan Urat Mangun itu bukan tipe sprinter kalau gue bilang. Dia lebih kepada agak-agak mirip sama Marcelino lah kalau menurutku kayak gitu. Itu terkait dengan masuknya kepada pertandingan kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pergantian pemain yang menurutku agak terlambat dari Sintayong gitu. Ada beberapa pemain yang menurutku seharusnya itu nggak bermain dalam artian tidak bermain secara dari awal, tidak masuk starting line up gitu, tapi tetap dimasukkan. Kayak misalkan Rafael Struijk, kemudian Marcelino. Menurutku ya Rafael Struijk ini masih terlalu mentah gitu, masih terlalu mentah, visi dia masih butuh diperbaiki. Kemudian Marcelino sama juga. Ya nggak, apakah mereka salah? Ya nggak bisa disalahin mereka gitu. Rafael Struijk usianya baru 21 tahun, di klub juga jarang bermain. Marcelino apalagi, dia masih 19 tahun, bos. Usia dia masih 19 tahun, wajar kalau misalnya visi, kemudian pengalaman dia belum terbentuk, masih 19 tahun. Apa yang mau diharapin dengan pemain usia 19 tahun? Beda cerita dengan Lamine Yamal ya. Pemain kayak Lamine Yamal itu kan 1 banding 1000 gitu di dunia ini kayak gitu, ngerti nggak? Jadi nggak bisa salahin mereka juga kayak gitu, ngerti nggak? Tapi ya yang jadi masalah adalah kenapa Sintayong tetap mempercayai mereka. Mungkin Sintayong lebih suka bermain dengan pemain yang itu saja, yang sudah mengerti maksud dia. Tapi kalau aku pribadi, di bangku cadangan kan ada Sananta, dipanggil nggak sih? Ya, Hoki Caraka masih ada kayak gitu. Kenapa nggak dicoba deh Hoki Caraka, daripada ya Struijk udah di beberapa pertandingan terakhir udah terbukti dia nggak bisa. Mungkin di pertandingan Arab Saudi ya bagus, cuman kan yang kita cari dari dia adalah gol dia selama di timnas senior belum pecah telur ya. Kenapa nggak coba pemain lain yang bisa di posisi tersebut gitu loh? Kenapa nggak coba? Kenapa lebih ya, rasaku Sintayong terlalu menganak emaskan Rafael Struijk gitu ya. Itu apa dipanggil Sananta, dipanggil kemudian Hoki Caraka dipanggil untuk apa kalau nggak dimainkan gitu loh. Ya, walaupun kita sadar ya mereka juga masih muda, tapi kan mereka dipanggil ya, masukkan aja mereka.
Dan yang lebih anehnya lagi, kemudian yang masuklah babak kedua, yang diganti itu bukan Marcelino, tapi yang diganti itu adalah Rafael Struijk sama Witan. Maksudku kalau memang mau mainkan Witan ya, seperti pada saat lawan Saudi, Witan dan juga Rafael Struijk itu rasaku lebih klop lah secara kerjasamanya. Mereka lebih klop secara apa ya, secara kerjasama tim. Mereka lebih chemistry-nya lebih dapat menurutku. Kalau Rafael Struijk, kemudian di kanan itu ada Witan, rasaku mereka bertiga lebih klop dan chemistry-nya lebih dapat. Kan terbukti pada saat melawan Arab Saudi, walaupun kita bermain counter attack, lebih 1 2 3 sentuhannya itu lebih cair lah, lebih fluid. Sedangkan pada saat lawan Marcelino, yang kita bisa lihat berapa kali sih timnas main 1 2 3 sentuhan dengan Ragnar, dengan Rafael dan juga Marcelino di depan, nyaris nggak ada. Kalau gue bilang nyaris nggak ada. Jadi ya kalau menurutku secara pengalaman Witan lebih bagus lah daripada Marcelino. Bukan berarti Marcelino jelek, enggak gitu. Nah, itu poin yang ketiga terkait dengan pergantian pemain. Nah, poin yang keempat adalah kita dapat 2 poin dari 2 laga, which is good. Bukan good lagi, so good. Kalau aku bilang ya, semua tim di grup ini pasti itu meremehkan Indonesia. Indonesia akan menjadi lumbung gol mereka lah. Nyatanya Arab Saudi cuma bisa cetak 1, itu pun lewat deflected. Kemudian Australia nggak bisa cetak gol gitu. Oke? Artinya ini menimbulkan kepercayaan diri dari pemain bahwasanya kita bisa ngelawan loh gitu loh. Rasa feelingku ya, kalau kita lawan tim-tim Arab, ya kita masih bisa ngelawan kalau aku bilang ya. Kecuali Qatar mungkin ya, karena Qatar kan levelnya udah agak di Asia. Dia rasaku ya, di Asia dia ya Korea, Jepang, Qatar itu peringkat 1 2 3 lah rasaku, secara kualitas maupun secara hasil ya kayak gitu. Kemudian tapi yang agak susah kita lanjutin Korea, Jepang, kemudian Australia. Kita kan agak sulit untuk melawan mereka bertiga ini gitu. Makanya aku bilang pada saat melawan Jepang nanti ya jangan heran kalau kita kebobolan ya 2 sampai 3 gol. Kalau kita bermain secara terbuka ya, kalau aku bilang. Jadi kalau aku bilang hasil imbang 2 kali ini sangat bagus. Artinya Indonesia ada di peringkat keempat untuk sementara. Ini lagi nunggu Jepang lawan Bahrain siapa yang menang. Tinggal kita tunggu. Kalau misalkan Jepang menang, Jepang di atas. Karena kan Arab Saudi menang lawan Cina ya. Arab Saudi menang lawan Cina 2-1. Jadi sekarang poinnya Arab Saudi itu lagi 4. Jadi Arab Saudi di atas ya itu ya. Kalau Jepang menang ya Jepang 6. Mereka di atas. Atau kalau misalnya Bahrain menang, Bahrainnya 6 ya Bahrain yang di atas gitu. Jadi ya ini bagus untuk laga selanjutnya. Kita akan ke Bahrain, setelah itu ke Cina ya kalau nggak salah. Ya bagus, artinya kalaupun kemudian nanti kita di Bahrain kalah, jadi Cina kita rasaku menang. Kita lawan Cina rasaku kita bisa menang. Rasaku ya kalau aku bilang. Oke. Rasaku itu aja sih terkait dengan review pertandingan. Nggak review sebenarnya, terkait dengan ya apa ya, pandanganku terkait dengan laga tadi yang baru berlangsung gitu. Oke. Bagi kalian suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian nggak suka ya nggak apa-apa. Oke. Terima kasih, semoga terhibur.